kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai gizi optimal di masa pandemi COVID-19 bagi penderita kanker. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini tentunya kita kehadiran dengan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Ririn Haryani MS SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Ririn yang sudah hadir tentunya di samping saya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rini. Iya, dokter Ririn pasti kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nutrisinya tercukupi dengan baik ya, dok? Amin. Ya? Amin. Dokter, kenapa sih kok bahasnya nutrisi gitu ya? Karena kan ini temanya kebetulan kan gizi optimal di masa pandemi COVID-19 bagi penderita kanker gitu ya. Yang kita tahu nih dok, orang awam, ini artinya terlepas dari menderita kanker atau tidak, kita kan perlu menjaga nutrisi kita dengan baik untuk setidaknya itu kekebalan kita ya dok ya, supaya terhindar dari ancaman penyakit apapun, artinya tidak hanya COVID-19 ini gitu ya dok ya. Nah ini menarik dok, karena ini fokusnya adalah bagaimana nih khususnya kebutuhan nutrisi bagi para penyandang kanker. Tentunya kan ada mungkin pembeda atau bagaimana gitu dok. Mengapa sih tema ini sangat menarik atau penting untuk kita bahas dokter di pertemuan kita kali ini? Silakan dokter Rini. Ya, terima kasih Mbak Rini. Jadi pada masa pandemi ini memang bukan hanya pada penderita kanker ya, pada pasien, pada masyarakat semua kan harus memang salah satu untuk new normal gizi seimbang. Apalagi pada penderita kanker, karena pada penderita kanker ini kita asupannya memang harus diperhatikan karena karena memang banyak penderita kanker yang imunitasnya menurun juga, apalagi pasien-pasien yang kanker yang masih dalam terapi. Nah ini juga kita harus perhatikan agar terapinya berjalan dengan baik, kemudian imunitasnya juga terjaga seperti itu. Jadi semua tata laksana pasien kanker yang sedang menjalani terapi ini bisa berjalan dengan baik. Ataupun pada pasien-pasien penyintas kanker yang sudah memang revisi. Nah kita harus tetap menjaga karena bagaimanapun kan kita tetap berbeda antara pasien kanker dengan pasien yang masyarakat yang tidak ada kankernya. Betul. Jadi itu yang harus kita lebih perhatikan, terutama pada pasien-pasien yang sedang dalam perawatan gitu. Ya. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhannya. Harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individunya. Betul. Ya dok ya. Walaupun tadi ada kata kuncinya nih dokter Irin bilang perlunya gizi seimbang. Betul. Gitu ya dok ya. Apa sih nih maksud dengan gizi seimbang? Sama nggak sih dengan dulu sering dengar kebutuhan gizi kita tuh ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya dok ya. Sekarang kan lebih ditekankan gizi seimbang nih. Yang dimaksud dengan seimbang ini apa dan tujuannya tadi kan supaya tadi target mungkin kalau lagi terapi kan jadi lebih optimal ya dok ya. Ataupun kalau yang sudah alhamdulillahnya survive ini untuk menjaga kualitas hidupnya ya dok ya. Gizi seimbang pengertiannya bagaimana dokter? Ya jadi gizi seimbang mungkin para pemirsa udah sering ya yang itu gambar tumpeng gizi seimbang. Jadi seimbang memang harus memenuhi semua zat gizi baik makro maupun mikronutrien gitu. Jadi tetap kita memenuhi kebutuhannya, karbohidrat harus terpenuhi, kemudian vitamin, protein. Nah ini yang protein, lemaknya juga perlu kita asup, kemudian vitamin mineral dari sayur dan buah. Jadi kita tetap makan makanan pokok, kemudian protein yang tinggi untuk mempertahankan imunitas, kemudian sayur buah sebagai sumber vitamin dan mineral seperti kita tetap asup, dan juga lemak tetap kita butuhkan walaupun memang di gizi seimbang itu memang tidak boleh berlebihan. Jadi batasi lemak, garam dan gula. Selain itu di gizi seimbang nanti mungkin bisa dipaparkan di tumpengnya gitu. Jadi tetap ada minum air putih. Nah itu ya jangan lupa gitu kan. Supaya nggak dehidrasi kali ya dok. Betul gitu. Apalagi kita pakai masker gitu ya gitu. Itu juga kita jaga. Kemudian
aktivitas fisik, walaupun kita aktivitas ini fisik. di pandemi, tetap kita harus ada aktivitas fisik, walaupun memang tidak berbeda dengan sebelum pandemi ya, tapi tetap kita aktivitas fisik harus kita tetap lakukan seperti itu. Kemudian juga timbang berat badan, nah itu juga kita harus pantau. Kemudian yang sudah hampir semua kita ini adalah cuci tangan. Nah itu jadi sebenarnya gizi seimbang ini juga mirip-mirip dengan pada new normal, jadi harus cuci kebiasaan tangan, baru ya. kebiasaan baru seperti itu. Jadi berat badan ini pada penderita kanker kan banyak penderita kanker yang malnutrisi. Selain itu juga ada juga yang obes. Gitu. Oh iya. Jadi kanker Jadi nggak hanya awal ya malnutrisi betul. aja ya, Jadi Dok, ya? tetap kita pertahankan pada kita untuk yang status gizi normal. Iya. Nah mungkin berbeda dengan yang 4 sehat 5 sempurna adalah seperti itu. Kalau seimbang lebih lengkap, variatif ya, begitu ya dok betul. ya. Artinya kan begini ya dok ya. Tadi kadang kalau sudah dinyatakan kanker tuh jadi membatasi makan ini itu. Betul. Khawatirnya tadi yang Iya. dokter bilang banyak yang malnutrisi. Tapi ada juga yang obes juga gitu ya dok ya. Jadi ini harus patokannya apakah memang dilihat dari berat badan yang idealnya juga atau bagaimana ya dok ya? Betul. Jadi kita melihat sesuai dengan berat badan ideal, dengan tinggi badan kita lihat tinggi badan, berat badan idealnya berapa sih, seperti itu. Nah nanti kita yang malnutrisi memang lebih banyak yang kurang gizinya ya. Karena kan gitu memang kan. dari penyakitnya sendiri Betul. kan membuat berat badan jadi turun selain drastis ya dok. selain karena penyakitnya, kemudian terapinya juga dia akan berdampak pada seperti itu. Kemudian pada awal-awal yang pasien-pasien yang kayak kanker payudara, yang kayak gitu kan banyak yang obes juga, yang itu juga memang harus diperhatikan. Di awal-awal ya dok ya. Yang awal-awal kanker itu kan biasanya awal itu juga ada sebagian yang memang obes karena salah satu faktor risiko kanker payudara adalah kegemukan seperti itu. Nah, memang harus kita pantau seperti itu. Tapi intinya begini, selain nutrisi juga jangan lupa juga tadi dokter bagus sekali menjelaskan tentang ada aktivitas fisik gitu. Karena ini artinya saling ngeling gitu ya dok. Betul. Ya? Berkaitan gitu. Betul. Terus istirahat yang cukup juga, Betul. mengelola stres juga kan kita juga sering dengar dari Kemenkes kan ada himbauannya juga ya dok untuk menjaga gaya hidup yang sehat seperti itu. Artinya bagaimana dok? Nutrisi ini akan memang menjadi patokan yang utama juga atau memang jangan lupakan juga tadi peran-peran yang lain juga ya dok ya. Dan ini sangat individual ya dok ya pendekatannya. Ini maksudnya jadi kita tidak bisa samakan mungkin treatment satu orang dengan orang lainnya, belum juga kankernya kan berbeda-beda ya dok. Jadi betul ya, jadi untuk gaya hidup ini bukan hanya nutrisi aja, jadi nutrisi salah satu dari gaya hidup untuk salah satunya untuk gimana daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Jadi selain asupan nutrisi yang tadi itu seimbang, kemudian aktivitas fisik itu yang kelola stres, bukan kita nggak bisa menghindari ya, kelola stres seperti itu. Aja deh. Bagaimana mengelola? Hindari kayaknya nggak mungkin ya, selagi masih hidup pasti ada stres ya. Betul. Jadi itu adalah satu rangkaian yang memang harus saling terkait untuk mempertahankan imunitas tubuh imunitas ini. kita, apalagi di tengah pandemi ini ya Betul, dok ya. betul. Yang kita juga mudah-mudahan sih berharapnya ini cepat tuntas berlalu, gitu ya dok iya, ya, betul. cepat berlalu. Nah ini juga artinya gini, bagi penderita kanker juga kan usianya juga macam-macam ya dok ya. Ada yang dewasa, ada bahkan yang anak-anak juga. Ini pendekatan pemenuhan nutrisi selain tadi kan kita lihat individual betul, gitu betul, ya dok ya. Ada perbedaan juga sih dok antara kebutuhan nutrisi di segala usia tadi, artinya anak-anak tentu beda dong dengan dewasa. Ini apa dilihat dari penyakitnya, apa dilihat dari kebutuhan usia juga dok? Jadi memang salah satu pedoman gizi seimbang ini memberikan nutrisi sesuai individual, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, masing-masing pasien. Jadi kita sesuaikan dengan berat badan pasien, tinggi badan, kemudian juga usia seperti anak, dewasa. Kita sesuaikan setiap individu per individu. Jadi anak pun berbeda-beda, tergantung umurnya juga, tergantung yang dewasa pun ya betul. Pekerjaan pengaruh juga ya. Dewasa pun sama. Jadi kita sesuai dengan individu sebetulnya. Jadi gizi seimbang ini memang pedomannya sesuai dengan individu. Jadi kita berikan sesuai kebutuhannya individu. Pada pasien-pasien kanker yang sudah malnutrisi, tentunya kita nggak bisa memberikan sama dengan pasien-pasien yang tidak malnutrisi seperti itu, karena kalau malnutrisi tingginya 170, berat badannya hanya 40 gitu. Nah, itu kan kita beda dengan yang berat badannya 70. Nah, jadi kita sesuaikan dengan
berat badannya seperti itu. Oke, jadi mungkin ada kalkulatornya sendiri ya dok ya, Ya, indeks massa tubuh apa itu betul. kalau mau dibahas lagi kan pasti akan lebih detail ya dok ya. Tapi intinya memang pendekatannya sekali lagi ini personal dan tadi ya, tujuannya betul. untuk melindungi diri ya dok ya dari bahaya di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga ini juga berlaku juga buat yang tadi penyintas juga ya dok ya. Ada tadi kan ya. mungkin fokusnya buat yang masih ada penyakitnya nih. Penyakitnya, Kalau yang sudah alhamdulillah sembuh gitu diangkat penyakitnya, tapi kan ada resiko ke depannya juga. Betul. Bahaya apa kambuh atau bagaimana ya dok ya. Ini sebenarnya prinsipnya sama nggak sih dok, kebutuhan nutrisinya, atau tentunya tadi sekali lagi berbeda juga gitu? Ya sama, jadi kita tetap berpola pada gizi seimbang, jadi harus terpenuhi semua makro mikronutrien itu. Zat gizi makro mikronutrien ya. ya. Betul. Jadi baik itu yang masih sakit maupun penyintas, kita tetap butuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing individu. Jadi sebenarnya tidak banyak berbeda. Cuman pada pasien yang sakit, kita kenyataannya kan agak susah tuh untuk memenuhi itu. Jadi kita memang harus dengan berbagai cara, selama bisa makan lewat mulut secara oral, bisa. Kalau enggak ya kita pakai selang seperti itu untuk yang dirawat seperti itu. Kalau memang nggak bisa, pakai yang diinfus. Tetapi pada penyintas selama masih bisa makan secara oral, secara lewat mulut, itulah kita yang ini kan tetap berpedoman pada gizi seimbang seperti tadi. Intinya itu. kegiatan pemenuhan nutrisi ini harus dilakukan dengan sepenuh hati, dalam artian menyenangkan gitu ya dok ya. Karena betul. kan biar bagaimanapun kondisi penyakit ini sendiri kan mempengaruhi fisik dan mental gitu ya dok ya, nafsu makan tadi jangan sampai jadi merasa terbebani juga dengan target nutrisinya ini, kebutuhan kalori per harian, walaupun ya tadi kan kondisi orang beda-beda pastinya dok. Jadi kalau yang dulu mungkin wah nggak makan sayur nggak apa-apa, nggak makan buah. Nah sekarang harus diusahakan jadi kebutuhan proteinnya. Yang dulu oh ini enggak, ini seperti itu. Jadi itu yang kita harus penuhi nih sesuai dengan gambaran kebutuhannya. Jadi kan banyak tuh yang penting makan nasi sama lauk satu potong apa gitu, nggak usah sayur, nggak usah buah. Nah kita usahakan nih jadi terpenuhi semua zat-zat gizi yang kita perlukan. Iya, begitu ya kurang lebih ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita bahas lagi lebih detail ya dok ya, mengenai mungkin dalam satu sajian piring ini perlu apa saja sih gitu ya dok ya. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gizi optimal di masa pandemi COVID-19 bagi penderita kanker bersama dengan Dr. Ririn Haryani, MS SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dr. Ririn, kita lanjutkan kembali diskusinya ya. Kali ini ada bantuan slide presentasi ya, yang sudah Dr. Ririn persiapkan dari Rumah Sakit Kanker Darmais tentunya ya. Jadi situasi saat ini di Indonesia, ini ada data-data dari Riskesdas ya dok ya. Mungkin apa yang bisa dokter paparkan, dan ini juga ada data terkini nih Februari 2021. Ini kaitannya dengan tema ini apa dokter? Ya, jadi sesuai dengan tema ini, kita kanker nih semakin naik juga sesuai Riskesdas, dan di pandemi ini sesuai kita tahu ya, COVID tetap naik terus, jadi seiring naiknya kanker juga seiring naiknya COVID. Dan yang dari data itu kita dapatkan bahwa penyakit penyerta itu mungkin ada di slide. Coba di slide berikutnya. Penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta ini kanker masuk 10 di dalamnya ini, selain seperti hipertensi, diabetes pada pasien yang ada penyertanya di pasien COVID. Jadi ini salah satunya kanker masuk di sini. Jadi mungkin seperti komorbid gitu ya dok ya. Sudah ada kanker, ya Allah terkena COVID gitu ya dok. Banyak ya kasusnya seperti itu ya dok kami ya. juga merawat di Rumah Sakit Darmais, kami juga merawat pasien-pasien kanker dengan COVID juga seperti itu. Allah, jadi semoga pada lekas sembuh deh ya gitu ya. Coba slide berikutnya lagi kalau gitu betul, ya dok betul. ya. Nah ini yang kebiasaan baru yang salah satunya tadi memang gizi seimbang. Ini Bapak Ibu sekalian kayaknya setiap hari ya sudah ini.
biar makin melekat gitu dong. Betul. Jadi tetap wajib jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan itu yang memang bersih. Terus gizi seimbang itu salah satunya yang di dalam rangkaian-rangkaian semuanya yang memang harus kita jalanin di masa pandemi ini seperti itu ya. Rajin olahraga tetap walaupun pandemi kita tetap jalankan sesuai dengan kemampuan kita, lingkungan kita seperti itu. Kemudian nggak boleh say hello aja, kemudian memang gunakan uang elektronik gitu ya. Ya. Kemudian juga kalau ini cepat mandi itu ya kalau kita dari mana-mana kita nggak tahu ya. Iya betul, apalagi pasien-pasien kanker yang memang lebih rentan. Itu saya kira itu. Oke, baik. Ya. Jadi intinya sih sebenarnya untuk tadi rajin cuci tangan karena kan dari cara pengolahan makanan itu juga perlu diperhatikan ya dok ya. Artinya kan jangan sampai ada yang jadi kotor atau apa, bakteri menempel, virus menempel karena pengolahannya ini yang kurang bersih gitu maksudnya. Betul. Dari untuk produksi makanan memang kita food safety itu harus cuci tangan memang bersih seperti itu. Tetapi untuk hari-harian untuk kehidupan kebiasaan baru juga itu kan harus tetap cuci tangan. Intinya untuk terhindar dari ancaman penyakit apapun sih gitu ya. Iya betul. Megang mulut nanti takutnya gitu kan. Habis dari pegang ini, pegang. Waduh, coba next slide dulu lagi ya. Nah ini tadi Mbak Rini yang memang gizi seimbang tadi yang kita sangat perlukan. Nah ini juga berapa kebutuhannya tadi itu untuk setiap individu tentunya berbeda-beda, tetapi harus ada tuh seperti itu. Yang pertama yang bawah itu adalah makanan pokok itu bisa 3-4 porsi itu, tetapi jumlahnya nanti sesuai kebutuhannya atau 50-60% dari total kalori seperti itu. Mengapa bentuknya tumpeng? Jadi yang paling bawah tuh yang paling besar, porsinya paling gede besar, gitu. Kemudian naik ke step berikutnya itu adalah buah dan sayur seperti itu. Nah ini yang sering-sering terlupakan dulu nih pasien-pasien atau bapak ibu semuanya juga kan makan buah sayur tuh kadang-kadang sekali sehari gitu, padahal kita perlu kalau ingat dok. Iya betul, 3-4 porsi untuk sayurnya, kemudian 2-3 porsi untuk buahnya itu. Kemudian lauknya ini kita harus yang tinggi protein memang. Tinggi protein. Ya, jadi semua sih sebenarnya kita boleh pada pasien kanker seperti ikan, ayam, daging. Kan banyak tuh yang menghindari daging. Sebenarnya masih boleh daging. Seminggu tuh masih bisa 300 gram, seminggu masih bisa 2-3 kali sehari, seminggu masih bisa. Kemudian tetap telur, itu kan tahu, tempe juga kita perlukan. Kemudian yang paling atas nih, yang memang yang lebih kecil tumpengnya adalah yang tetap kita perlukan, tetapi kita batasin, yaitu garam, gula, sama minyak. Yaitu garam itu 1 sendok teh, kemudian gulanya kita masih bisa 4 sendok makan sehari, kemudian minyaknya 5 sendok makan sehari. Kemudian tadi itu yang harus minum air putih, aktivitas fisik, cuci tangan, kemudian penimbang berat badan. Jadi itu yang harus memang melekat kita setiap hari kita perhatikan. Betul. Seperti itu. Artinya kalau dibalik nih saya mau lebih tadi, saya lebih mau banyak protein atau sayurnya, tapi karbohidratnya malah nggak sama sekali atau kurang. Nah itu juga tidak kita anjurkan, tapi tetap kan ada batasannya. Pama 50%, 60 kita 50, tinggi proteinnya ditinggikan kan masih bisa seperti itu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Terus fungsi ginjalnya seperti apa, yang itu kan harus perhatikan ya. Pasien kanker kan banyak juga yang kendala-kendala yang lain seperti itu. Kemudian sayur buah ini yang untuk vitamin, sumber-sumber yang sangat kita butuhkan pada saat-saat masa pandemi untuk menjaga imun kita. Nah ini secara alami dari makanan sehari-hari atau kan ya sekarang kan udah sering dengar ya minum vitamin ini, minum vitamin suplemen ini gitu ya untuk meningkatkan kekebalan gitu ya. Artinya tidak diperoleh dari makanan sehari-hari nih dok gitu. Nah bagaimana dok? Artinya mengaturnya seperti apa agar tidak berlebihan atau tidak kekurangan juga. Betul. Gitu ya. Sebetulnya kita anjurkan semua sumber dari kayak vitamin, mineral itu dari zat alami makanan sehari-hari. Tetapi pada pasien-pasien kanker yang memang asupannya memang
tidak optimal seperti itu, atau kemudian memang meningkat, boleh dengan suplementasi, tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Masing-masing ya. Ini ya. Jadi pada pasien-pasien yang memang asupannya tidak optimal, boleh. Apalagi mungkin vitamin D gitu kan, Ya, apa dari sinar matahari, betul. apa perlu suplemen tambahan gitu ya dok ya. Boleh. Itu pasti kan dengan diskusi dulu sebelumnya ya dok Iya, ya. betul. Tentunya berdasarkan pemeriksaan penunjang lainnya juga bila betul. diperlukan ya dok ya. Jadi kan sekarang udah banyak juga pemeriksaan kadar vitamin D seperti itu, jadi lebih bagus untuk diperiksa. Tetapi memang kebanyakan kan di Indonesia kurang ya. Seperti itu. Walaupun ini kita banyak matahari ya, makanya kemarin Matahari berjemur seperti itu. Berjemurnya ini ya dok ya, yang mungkin kurang gitu ya dok. Kemudian asupan-asupannya yang untuk sumbernya juga kita harus penuhi. Oke, baik, coba saat berikutnya lagi ya. Jadi benar-benar harus dijaga dengan seimbang. Betul. Tadi sekali lagi Nah ya. ini tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa pedomannya adalah individu. Jadi memang sesuai kebutuhannya masing-masing orang itu berbeda seperti itu. Kemudian kebiasaan hidup bersih ini sesuai ya dengan yang tadi itu, harus cuci tangan semuanya gitu. Nah selalu beraktivitas fisik, olahraga, dan timbang berat badan. Jadi saling terkait. Rutin timbang berat badan ini berapa? Apa seminggu sekali atau ada yang setiap hari dok? Oh, jadi enggak kan lah. stres. Sebulan sekali paling enggak. Sebulan sekali. Ya, kalau memang mau melihat ya bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi paling enggak setiap hari juga ya dok ya? Enggak. Nanti kita stres, tadi itu menghindari stres ya, berapa naik turun seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ya sebulan sekali lah ya gitu ya dok ya. Betul. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini gemuk lemak apa gemuk air nih? Nanti pertanyaannya segitu. Konsumsi aneka ragam pangan nih. Mungkin tips juga kali ya dok untuk pemilihan menu supaya nggak bosen, supaya ada selera gitu dok. Jadi itu bagaimana dok? Aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan pokok ini kan bukan hanya nasi. Nah, jadi boleh roti, boleh mie, pasta, begitu ya, boleh seperti itu. Jadi bervariasi. Jadi kalau sudah makan roti ya jangan nasi lagi, seperti itu kan, itu makanan pokok seperti itu. Jadi boleh seperti itu. Banyak ubi juga boleh, ya. Singkong, ini salah satu makanan pokok kan. Jadi itu sebagai pengganti makanan pokok. Jadi bukan makan nasi tambah singkong sama mie ya itu. Kemudian juga lauk sumber protein. Nah ini kita perlukan. Ini pada pasien kanker biasanya banyak ya yang pantang-pantang seperti itu, yang memang belum terbukti seperti itu, yang banyak pantangannya gitu. Nah itu kita anjurkan harus terpenuhi, karena salah satu sumber protein, kebutuhan protein adalah untuk menjaga daya imun, karena modalnya untuk imun kan dari protein kan, untuk menjaga betul gitu ya, dok, ya? Termasuk zat-zat sel-sel imunnya dari protein itu. Kemudian sayur dan buah ini sebagai sumber tadi itu vitamin mineral yang kita sangat butuhkan untuk menjaga fungsi tubuh dan fungsi imun juga. Kemudian ya itu kita tetap batasi gula, garam, dan minyak. Begitu bukan ya, kita biar aman kita makan yang gulanya banyak, yang enak-enak, yang ya itu tetap kita berpedoman pada yang tadi itu, batasi dalam gula. Tetap boleh menikmati, tapi perlu diimbangi, dibatasi gitu ya. Jangan sampai berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya dok. Iya. Kata Rasulullah. Oke, coba slide berikutnya lagi. Coba ingat dan biasakan ini yang tadi itu. Jadi selain aneka ragam, kemudian hindari makanan juga makan buah sayur, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan tadi itu. Jadi itu yang kadang-kadang kita lupa itu ya. Itu. Kemudian bersyukur ya dok, masih bisa makan lewat mulut misalnya. Ya betul, karena kalau nanti di rumah sakit Dharma itu banyak loh pasien-pasien yang dirawat jalan, kita tetap pakai selang gitu ya, bukan hanya sedikit, banyak yang diradiasi yang seperti itu. Nah ini juga yang sering dilupakan, biasakan sarapan pagi. Nah ini kadang-kadang sarapan pagi lupa gitu, atau tidak dibiasakan gitu. Nah ini sebetulnya sarapan pagi ini sangat kita perlukan, karena untuk modal aktivitas untuk kegiatan sehari-hari. Betul. Kemudian tetap batasi yang tadi itu ya, makanan yang manis, makanan yang berlemak, goreng-goreng nih sekarang harus batasi. Hindari membaca
biasakan membaca label makanan. Nah ini kita juga harus mulai sering membaca label makanan. Ini seperti apa sih? Ini kandungannya apa di Ini situ? nutrisinya Jadi bukan berapa? hanya expired date-nya aja yang kita lihat, tetapi Tabel apa nutrisi ya? itu kan ada tuh ya. Ininya gulanya banyak apa enggak sih, lemaknya seperti itu. Kemudian minum air putih ini harus tetap kita jaga walaupun kita sering pakai masker gitu ya. Karena dulu langsung kita copot agak susah gitu. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang sudah jadi kebiasaan baru kita. Kemudian yang terakhir tetap lakukan aktivitas fisik ini untuk yang salah satu cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Ya, jadi minimal 30 menit per hari, seminggu bisa 3 atau 5 kali yang bagus. Mungkin kalau tidak ada feel atau semangatnya bisa tadi ya, kan banyak teman-teman dari komunitas atau dukungan dari keluarga begitu ya dok ya, agar mungkin suasana makan atau suasana aktivitas olahraga nih tetap ada semangatnya gitu ya, tetap optimis juga dalam masa pemulihan. Gitu. Sekarang pandemi kan nggak bisa kumpul-kumpul ya, pakai Zoom ya, mungkin pakai Zoom, pakai ini seperti bareng-bareng seperti itu, karena kita hindari bergerombol ya, berkerumunan seperti itu. Intinya ya bisa dicari solusinya lah ya, mungkin makan virtual, makan bersama virtual. Intinya seperti itulah ya. Oke, ada lagi slide berikutnya atau kita masuk pertanyaan dari email dulu ya? Oh ini contoh. Ini contoh ya. Pendengar radio nggak bisa lihat gambar dok? Iya. Kenapa? Ini contoh-contoh menu-menu kami yang ada di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi ini pasien-pasien, ya kami juga merawat pasien-pasien kanker dengan COVID. Jadi di ruang isolasi. Lebih ekstra lagi ya dok? Ya, di ruang isolasi cuma ada, di ICU juga ada dengan COVID. Ini yang di Darmais seperti itu. Nah ini tentunya makan-makan yang pasien masih bisa makan secara oral, masih bisa menikmati. Jadi ini contohnya. Penyajiannya menarik tetap ya. harus ada nasinya, kemudian lauknya ada hewani nabati, kemudian tetap harus ada sayur, ada buah. Jadi polanya seperti ini setiap makan sebetulnya. Jadi setiap makan kita harus sesuai seperti ini. Kemudian, pagi, siang, malam pengaturan jadwal makan, kuantitas ini kan lebih kuantitas, variasi menu. Kalau jadwal makan sama. Jadi kita makan itu makan pokok 3 kali gitu ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, selingannya bisa 2-3 kali. Selingan pagi gitu ya snack, selingan sore atau malam juga untuk memenuhi kebutuhan pada pasien-pasien yang kesulitan makan. Tetapi ada pasien yang sudah sesuai ya nggak usah selingan malam, nanti tambah gemuk seperti itu. Jadi kita ada 3 kali makan besar, 2 atau 3 kali selingan seperti itu. Selingan juga yang sehat ya tadi ya. Betul. Jadi sekarang memang kita anjurkan yang lebih sehat adalah buah seperti itu ya, yang lebih atau puding deh dok. Puding boleh, puding buah ya betul, karena seratnya tinggi, betul. Yang penting tadi batasi gulanya juga ya dok ya, jangan sampai buah tapi dikasih macam-macam toppingnya. Toppingnya nanti yang lebih tinggi, tinggi kalori deh, tinggi gula. Oke, ada lagi slide berikutnya lagi? Oh tidak ya, oke baik, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, pertanyaan dari pemirsa ya, ini juga cukup panjang, dokter mohon solusinya atau tanggapan detailnya seperti apa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id, format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta alamat atau asal kotanya aja perlu. Oke, seperti itu ya, serta pertanyaan sedetail mungkin. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Hermina. Halo dok, saya ingin berkonsultasi tentang kondisi anak saya. Laki-laki, usianya 1 tahun 8 bulan. Anak saya dinyatakan kemungkinan kurang gizi oleh dokternya. Gejalanya, perutnya membesar, tapi anak saya tetap aktif dan dari hasil pemeriksaan darah tepi ada kesan talasemia. HB anak saya juga saya pantau pakai alat tes digital naik turun. Solusinya bagaimana ya dok untuk masalah nutrisi anak saya ini yang 1 tahun 8 bulan ini, dan saya harus periksa apa saja untuk kelanjutan kesan talasemia ini? Apa ini hanya kelainan darah atau termasuk kanker darah anak? Mohon arahan, terima kasih dokter. Di Darmais sendiri seperti apa ya dok ya, apalagi di tengah pandemi, mungkin bagi sebagian orang tua ingin membawa anaknya periksa tuh menjadi tantangan tersendirilah gitu ya. Jadi bagaimana sih solusi kedepannya juga, dan nutrisi pada anak bagaimana, karena mungkin di dokter anaknya ini sudah dinyatakan atau kemungkinan sih, baru kemungkinan kurang gizi dari tanda-tanda fisik atau apa begitu ya dok ya. Ya kalau di Darmais sendiri kita kan masih
ada untuk pasien-pasien anak juga banyak ya. Jadi selama ini tetap kalau memang yang perlu terapi juga tetap dirawat seperti itu. Jadi pandemi tidak menghalangi untuk menjalani terapi. Nah, untuk yang Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi ini putranya ini 1 tahun 8 bulan ya. Ini diduga malnutrisi. Jadi memang kita lihat nih umur berapa, berat badannya berapa, nanti kita lihat kalau untuk anak-anak kita lihat grafik untuk melihat status gizinya itu. Lihat grafik di CDC itu berapa persen, nah itu kalau diduga malnutrisi memang mungkin kurang ya dari berat badan yang seharusnya. Nah, kita lihat nih kenapa malnutrisinya ini gitu ya. Apakah karena asupannya yang memang kurang sesuai dengan kebutuhan, karena anak kan memang mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan umurnya tentunya. Umurnya, berat badannya juga, kebutuhan karbohidrat, proteinnya berapa, itu disesuaikan dengan berat badan anak, umur anak, laki gitu perempuan ya? Anak juga berbeda. Wah, seperti itu. Jenis kelamin pengaruh ya, juga. Atau memang karena ada penyakit ini juga seperti itu. Nah, untuk solusinya ya HB-nya itu seperti apa? Memang HB mungkin ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi dari segi nutrisi apakah asupan putra ibu ini sudah sesuai dengan kebutuhannya apa belum? Seperti itu yang kita lihat. Kemudian untuk yang solusinya bagaimana ya? Kalau menurut saya ibu tetap berkonsultasi dengan dokter anaknya untuk pemeriksaan selanjutnya, karena kan ini apakah thalassemia, apakah kanker, kan ini harus ada pemeriksaan yang lebih lanjut yang tentunya nanti dokter anaknya akan memberikan arahan-arahan untuk bisa mendiagnosis. Nah, itu yang untuk ibu ini. Jadi tetap kebutuhannya kalau dari segi gizinya terpenuhi atau sesuai kebutuhannya. Kemudian yang penyakitnya ini karena kita kurang gizi itu bisa karena asupan kurang atau memang dari penyakitnya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya sarankan ibu tetap berkonsultasi dengan dokter anaknya. Iya, jadi kalau ada istilahnya penyakit tuh dia yang bukan menggerogoti, iya, betul. Ya menggerogoti ya dok ya. Iya. Apa yang kita makan jadi makanannya si ini apa sih kumannya atau virus macam-macam. Walaupun itu anaknya masih aktif ya, tapi kadang-kadang apakah aktivitasnya itu kan kalau aktivitasnya banyak juga harus lebih banyak seperti itu. Oke, coba kita sapa dulu penelpon ya dok. Betul. Ya. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Ibu Masrona di Cirantas. Oke. Assalamualaikum, mau tanya sama dokter gizi. Iya, silakan Bu. Usia berapa nih untuk ibu sendiri atau? Iya, benar. Untuk saya Mbak. Iya. Saya Ibu Masrona. Ibu Masrona. Umur saya 70 tahun di Cirantas. Mau menanyakan, nih saya ada ginjal saya tinggal 1. Ginjal tinggal 1. Kemudian ada kanker juga. Kanker apa Bu? Kanker mame tapi udah dioperasi semuanya. Yang 1 itu sebelah kanan juga udah dioperasi, ada kankernya ya. Kemudian sekarang tinggal 1 yang mau saya tanyakan. Saya boleh makan apa saja yang saya boleh dimakan, artinya baik itu lauk pauk atau sayur ataukah itu buah, saya harus makan buah apa gitu dokter? Ya. Dokter ada yang ditanyakan dulu ke Ibu Masrona? Ya, cukup. Sudah cukup ya? Mungkin bisa langsung tanggapan kalau begitu ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu Masrona ya atas pertanyaannya. Jadi pada pasien-pasien ini pasien kanker yang ginjalnya tinggal 1, kita lihat dulu Ibu fungsi ginjalnya ini. Ginjal 1 sebenarnya tidak mempengaruhi yang lain selama fungsi ginjalnya ini masih dalam kadar normal. Jadi yang kita perhatikan memang pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal adalah sumber proteinnya. Kebutuhan kalori tetap kita sesuaikan berat badan ibu. Kemudian untuk fungsi ginjalnya, selama ibu fungsi ginjalnya normal, itu sebetulnya proteinnya sesuai dengan orang yang sehat seperti itu. Jadi kita tetap sesuai dengan berat badannya ibu, nanti berapa kita bisa mengadjust tuh kebutuhannya gitu. Kemudian sayur buah, nah kita lihat juga nih fungsinya selain elektrolitnya, natrium, kaliumnya, karena kalau pada pasien-pasien dengan fungsi ginjalnya yang memang bermasalah, kadang-kadang
kaliumnya tinggi. Nah, sumber-sumber kalium itu yang kita batasi. Seperti kan pasien banyak tuh yang gangguan ginjal nggak boleh makan pisang, makan yang buah-buah yang kaliumnya tinggi seperti itu. Jadi ibu selama nanti ibu bisa periksa, bisa dilihat fungsi ginjalnya. Kalau selama fungsi ginjalnya normal, sebetulnya ibu bisa makan proteinnya sesuai kebutuhannya. Jadi mau makan fungsi hewani, nabati juga boleh. Kemudian buah-buah sayur selama nanti kaliumnya, sumber kaliumnya, kadar kaliumnya normal, sebenarnya juga bisa makan beraneka ragam seperti itu. Oke, masih terhubung? Oh, sudah terputus ya. Tapi memang dipastikan dulu ya, tadi fungsi ginjalnya ini sudah seperti apa sih statusnya. Yang satu itu. Gitu ya. Kalau misalnya normal tadi protein sesuai kebutuhan aja. Iya, masih bisa. Terus karena kalau yang sudah gangguan ginjal kan kita restriksi. Kita kurangi kebutuhan protein sesuai dengan keadaan fungsi ginjalnya itu. Dan buah juga tadi dievaluasi lagi ya, Dok ya. Kadar natrium, kaliumnya itu pemeriksaannya. Pemeriksaan gitu ya. Kalau memang ternyata perlu membatasi kalium, berarti yang pisang. Ya, yang seperti itu yang kita hindari ya, yang sayur-sayuran yang. Tapi memang ada baiknya dilakukan pemeriksaan detail dulu ya, supaya nanti enak itu. Gitu. Kalau menduga-duga kan, aduh kurang tepat gitu ya, Dok ya. Jadi kalau ginjal satu juga Bu mesti hati-hati karena kita harus menjaga nih tinggal satu. Jadi makanan memang harus sehat. Makanan yang diawet, yang memang kan yang diawet banyak-banyak asin-asin tuh natriumnya seperti itu. Dan lebih banyak makan makanan yang segar. Kemudian yang jaga gitu ya. Jaga minuman kan kalau yang keripik-keripik yang gitu kan memang banyak asin-asinnya. Nah, itu kan kita harus bisa dihindari. Jadi harus itu. lebih selektif yang lebih segar, kemudian juga minum, jangan lupa asupan minumnya. Oke, tapi kebutuhan cairan sendiri juga disesuaikan dengan selama masih fungsi ginjalnya masih normal, kita sama seperti orang-orang yang kita sehat. Tidak terlalu ketat gitu ya. Kecuali yang sudah harus hemodialisis, harus cuci darah. Nah, itu kita harus balanya benar nih, berapa yang keluar di kencingnya atau masih keluar kencing apa enggak. Itu kondisi kan ada khusus gitu. ya. Betul, selama masih bisa darah, gitu. kita masih tetap. Baik, Dokter, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan tadi jawabannya sangat membantu Ibu Mas Rona ya. Insya Allah jawabannya bisa memberikan pencerahan gitu ya, Dok ya, untuk langkah-langkah berikut yang perlu diambil. Oke, Dokter, kita move on ke pertanyaan berikutnya nih dari pertanyaan email ya. Ini pertanyaan juga menarik nih dari Ibu Hana, usia 30 tahun dari Depok. Straight to the point nih pertanyaannya, Dok, apa benar penyintas kanker tuh tidak boleh konsumsi asam folat berlebihan karena malah bisa jadi karsinogenik, memicu tumbuhnya tumor gitu. Jadi tumornya ini jadi lebih kambuh gitu ya, Dok ya. Oke. Bagaimana jika penyintas ingin hamil, Dokter? Amankah jika konsumsi asam folat pada saat sebelum dan saat hamil? Nah, mungkin ada ya beberapa artikel ya, Dok ya, yang ada aja ini dikaitkan berbahaya bila berlebihan gitu-gitu. Tapi sebenarnya bagaimana, Dok? Apakah benar, Dok, tidak boleh konsumsi asam folat? Ini folat berarti dibuat ya, Dok ya, sintetik gitu, Dok ya? Nggak, dari sumber juga ada asam folat yang folat, asam folat tuh bedanya? Asam folat yang dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran hijau, dari seperti itu. Jadi kita masih pada pasien kanker masih boleh makan asam folat lah. Salah satu sumber yang harus, salah satu mikronutrien yang harus kita penuhi kita penuhi seperti itu. Jadi tetap boleh Bu makan sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Jadi pada pasien kanker kita tetap boleh makan sumber-sumber asam folat kan ada di daging, di sayuran hijau, seperti itu kan masih kita butuhkan juga karena memang untuk pertumbuhan, untuk regenerasi, untuk seperti itu. Untuk janin kan, kalau ini kan untuk hamil rencananya. Jadi yang untuk mau hamil sebetulnya kalau menurut saya rekomendasinya ya makan makanan yang sehat selama masih bisa mengkonsumsi bahan alami yang fresh tadi yang ya, Dok. Fresh kita lebih banyak aja kita dari makanan seperti itu sayur-sayuran betul gitu ya, Dok ya? Dibanding dengan yang suplementasi. Jadi prinsipnya selama masih bisa yang sehat, yang alami, kita tentunya lebih utamakan gitu ya, Dok, kecuali memang udah tidak optimal untuk ini baru boleh. Jadi masih boleh.
Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin baca ini jadi apa iya gitu ya dok ya. Oke, dokter terima kasih penjelasannya. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Ririn Haryani MSSPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Masih membahas mengenai gizi optimal di masa pandemi COVID-19 bagi penderita kanker. Dan Dr. Ririn dilanjutkan kembali ya. Jadi memang sekali lagi ini untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh gitu ya dok ya. Tadi dokter sudah memaparkan gizi optimal itu seperti apa sih gitu. Jadi jangan sampai kelupaan juga zat gizi makro, mikro, dan gaya hidup yang sehatnya juga gitu ya dok ya. Mungkin sekali lagi perlu ditekankan dokter karena kan ya apa ya kadang tuh naik turun juga nih gitu kan namanya kondisi mood seseorang, apalagi kan dinyatakan seperti ini gitu kan. Jadi kira-kira bagaimana solusinya juga supaya secara fisik, mental kuat sehingga terhindar dari ancaman penyakit apapun. Ya, tentunya nutrisi juga harus ditekankan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang penderita kanker ataupun semuanya yang pertama tetap semangat ya, terutama pada pasien-pasien kanker. Kita tahu bahwa untuk ke rumah sakit aja kita ada kesulitan tersendiri karena kita masuk harus screening, harus seperti itu ya untuk dirawat, harus kita kadang melelahkan tes seperti itu. Jadi memang itulah salah satu new normal kami. Jadi untuk saling menjaga seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang udah ke Darmais juga udah tahu kita screening dulu sebelum masuk. Kemudian yang mau dirawat juga kadang nunggu lama di IGD. Jadi tetap sabar, tetap semangat. Jaga kesehatan juga nih yang menunggu pasien ya. Termasuk yang menunggu ya karena kita harus saling menjaga. Karena kita memang pandemi ini sekarang ini juga masih naik-naik seperti itu. Jadi mohon sabar dan tetap semangat, tetap yang untuk harus terapi juga harus tetap dijalankan karena ada yang nunggu ini nih kan kita tetap berpacu dengan waktu nih untuk pengobatannya karena pengobatan kanker kan bukan hanya sekali kita kemo harus bisa 3-6 seri kemudian kalau radiasi juga bisa 2-5 kali setiap hari seperti itu. Jadi dengan agar semua yang dijalankan ini berjalan sesuai dengan program yang dijalankan oleh dokter yang merawat, salah satunya memang tadi itu gaya hidup yang sehat yang memang harus kita benar-benar jalankan dan salah satu kuncinya yang memegang peran adalah asupan makanan. Jadi asupan makanan yang optimal, yang seimbang, kita harapkan bisa membantu semua pengobatan ibu-ibu yang mendukung gitu mendukung semua itu dalam rangka untuk menjaga imun karena sebelum ada pandemi aja pada pasien kanker imunnya udah banyak yang turun karena dengan efek samping terapinya, kemudian efek samping efek balapan itu makan hilang, gitu. Jadi karena kankernya sendiri, kita bayangkan kalau kanker yang di mulut, yang di nasofaring, di lidah, itu kan kita bayangin kena satu sariawan aja gitu kita kan makannya itu kan yang diradiasi kan kita bisa banyak seperti itu. Jadi itu yang belum pandemi, apalagi kita sekarang pandemi membutuhkan semua zat gizi yang lebih tentunya. Jadi untuk pasien-pasien ini tetap semangat karena salah satunya semangat ini yang gimana caranya kita tetap harus jangan ngikutin aja nih malas makan terus nggak makan gitu. Jadi pasien-pasien yang memang semangatnya tinggi itu nggak rasa nggak apa yang penting harus makan itu ada juga karena seperti aware itu. Memang perlu menjaga karena tujuannya tubuh tadi ini kan harus bisa menjalani terapi sesuai dengan yang dijadwalkan meningkatkan seperti itu. kualitas hidup, meningkatkan angka betul. kesembuhan, mengurangi angka kesakitan. Betul, gitu, ini yang terapi, yang sudah survive itu juga kita tetap nih untuk gimana menjaga kualitas hidup kita berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kondisinya turun karena kita udah ada di dalamnya nih udah ada penyakit kanker, jadi yang lebih rentan dibanding yang pasien-pasien yang memang pasien sehat yang bukan dibanding orang yang sehat seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan gitu. Jadi baik yang lebih terapi, yang penyintas seperti itu
tetap kita perhatikan. Jadi closing statementnya kalau begitu singkat saja dokter mengenai tema hari ini, silakan. Yaitu gizi optimal pada pasien kanker, kita bisa mendukung, mempertahankan daya tahan tubuh yang memang kita perlukan, kita pertahankan di masa pandemi ini. Gitu. Oke, baik Dokter Ririn, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.